Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desak Damayanti dengan NIM F521230004. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil audit working paper dari evaluasi pengguna terhadap manajemen perubahan BAI pada aplikasi Brimo. Sebelum kita masuk ke pembahasan working paper, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi ini merupakan suatu proses evaluasi sistematis yang memiliki tujuan untuk memverifikasi bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi dijalankan dengan tata kelola, kontrol, dan mekanisme keamanan yang memadai serta mendukung tujuan bisnis secara efektif. Nah, di sini saya menggunakan kerangka COVID-5 sebagai acuan audit sistem informasi untuk membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan seperti kontrolnya, prosesnya, atau governance-nya. Baik, adapun objek audit yang saya gunakan pada penelitian kali ini berfokus pada domain BAI dalam COVID-5. Khususnya saya menggunakan subdomain yaitu BAI 06 yang mengatur proses manajemen change di mana domain ini termasuk dalam enabling proses yang bertujuan memastikan bahwa setiap perubahan pada sistem informasi dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi. Kemudian, penilaian dilakukan berdasarkan 3 subkontrol yang saya gunakan yaitu ada BAI 0601, BAI 0602, dan BAI 0603. Subkontrol BAI 0601 ini menilai keefektifan proses evaluasi dan persetujuan perubahan fitur, termasuk dari kelengkapan dokumentasinya, analisis risikonya, serta mekanisme validasinya. Adapun BAI 0602, saya ini lebih memfokuskan pada penilaian pengelolaan perubahan darurat, yaitu seperti perubahan yang dilakukan untuk mengatasi insiden atau gangguan kritis. Meskipun perubahan itu bersifat mendesak, perubahan ini tetap harus dicatat dan ditinjau ulang setelah implementasi. Dan terakhir yaitu subkontrol BAI 0603. Di sini saya menilai efektivitas penyampaian informasi perubahan termasuk dampak perubahan terhadap operasional dan kejelasan dokumentasi perubahan. Selanjutnya, sebelum masuk ke hasil audit lembar kerja working paper, saya akan menampilkan pertanyaan yang saya gunakan. Di sini saya membuat suatu pernyataan, yaitu sebanyak 10 pernyataan. Di sini saya menilai evaluasi pengguna terhadap manajemen perubahan BAI pada aplikasi Brimo. Di sini saya menggunakan 5 skala Likert. Yang pertama yaitu skala Likert sangat tidak setuju, yang kedua yaitu tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Adapun susunan dari kuesioner saya, yang pertama itu saya meminta nama responden, meminta peran atau jabatan dari responden yaitu berupa pelajar, yaitu dia sebagai pelajar atau mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga, dan yang lainnya. Pernyataan yang pertama yang saya gunakan untuk kuesioner saya yaitu saya merasa pembaruan Brimo selama ini sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pengguna. Yang kedua, yaitu saya merasa setiap pembaruan Brimo membuat aplikasi lebih mudah digunakan. Pernyataan yang ketiga, yaitu saya merasa dapat beradaptasi cepat ketika ada perubahan tampilan atau fitur Brimo. Pernyataan yang keempat, yaitu saya merasa pembaruan Brimo membuat transaksi menjadi lebih nyaman dan aman. Pertanyaan kelima, yaitu ada saya merasa ketika Brimo mengalami gangguan, perbaikannya dilakukan dengan cepat. Pernyataan yang keenam, yaitu saya merasa Brimo kembali stabil dan dapat digunakan secara normal setelah perbaikan darurat. Pernyataan yang ketujuh, yaitu saya merasa performa, yaitu berupa kecepatan dan respon Brimo, meningkat setelah perbaikan darurat dilakukan. Pernyataan yang ke-8, saya merasa mendapatkan informasi yang cukup jelas ketika Brimo melakukan pembaruan aplikasi. Pernyataan yang 9, saya merasa perubahan yang diterapkan pada pembaruan Brimo benar-benar terasa ketika saya menggunakannya. Dan pernyataan yang terakhir, yaitu saya merasa pembaruan Brimo membuat aplikasi bekerja lebih cepat, lebih lancar, dan responsif saat digunakan. Baik, kita lanjut masuk pada hasil audit saya, yaitu lembar kerja audit. Di sini responden pertama saya yaitu bernama Salsabila Zen dengan jabatan pelajar dan mahasiswa. Salsabila di sini dari kontrol BAI 06 dengan subkontrol BAI 0601 yaitu evaluasi dan perubahan fitur memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua perubahan pada Brimo dikelola dengan baik, aman, terdokumentasi, dan memberikan dampak positif bagi kenyamanan serta keamanan pengguna. Adapun hasil tingkat persetujuan
yang dirasakan oleh Salsabilasen dari pernyataan pertama yaitu 4, pernyataan kedua yaitu 3, pernyataan ketiga yaitu 4, dan pernyataan keempat yaitu 3. Sedangkan pada subkontrol BI0602 yaitu perubahan darurat atau emergency change, Salsabila memberikan tingkat persetujuan dari pernyataan yang pertama yaitu 2, pernyataan kedua yaitu 2, dan pernyataan ketiga yaitu 3. Dan terakhir, pada subkontrol BI0603 tentang informasi dan dampak pembaruan, Salsabila memberikan tingkat persetujuan pada pernyataan pertama yaitu 3, pernyataan kedua yaitu 5, dan pernyataan yang ketiga yaitu 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan yang didapatkan dari satu responden saya, yaitu pertama Salsabilisen. Di sini kita bisa lihat bahwa indeks kuesioner yang saya gunakan, kenapa di sini ada 29? Karena 29 ini didapatkan dari penjumlahan seluruh tingkat persetujuan yang diberikan oleh responden saya. Dan 29 ini dibagi dengan 10 karena 10 ini merupakan jumlah pernyataan yang saya buat. 29 dibagi 10 yaitu 2,90 WP standar. Nah, WP standar yang saya terapkan kenapa 6? Karena menurut eh, materi yang diberikan oleh dosen saya, di situ terdapat pada PAM COVID 5 itu WP standar dari domain BAI 06 yaitu WP tertingginya yaitu ada 6. Sehingga saya menggunakan WP standarnya yaitu 6. WP aktual yang saya gunakan yaitu 0. Karena di sini saya tidak melakukan eh, tidak melakukan audit yang menampilkan berkas fisik. Saya di sini hanya melalui responden dari sisi pengguna, bagaimana sistem BRIMO yang telah mereka gunakan. Sehingga WP aktual yang saya gunakan itu adalah 0 atau 15%. Nah, perhitungan maturity index dari BAI 06 di situ dapat dijelaskan dari WP standar berupa 15% dibagi dengan 6 dikali dengan indeks kuesioner yang telah didapatkan yaitu 2,90. Terdahulu kita membagi 15% dibagi 6 yaitu mendapatkan hasil 2,50%. Selanjutnya dikali 2,90 yaitu berupa indeks kuesioner yang mendapatkan hasil 0,0725%. Sekarang kita akan merubah persen ini ke dalam nilai bilangan desimal sehingga 0,0725 dibagi dengan 100 yang mendapatkan hasil maturity index BI 06 dari responden pertama saya yaitu Salsabila sebesar 0,073. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang responden dari responden kedua saya yaitu Fitriani Nurkolis. Begitu juga di sini saya mendapatkan total responden yaitu sebanyak 30 responden. Yang tadi terlihat pada kuesioner saya yaitu sebanyak 51 jawaban, itu saya hanya menggunakan 30 responden saja karena sisanya saya tidak ambil karena saya lupa menutup link pengisian kuesioner sehingga melampaui batas yang saya butuhkan. Sehingga di sini nantinya saya hanya menggunakan 30 jawaban responden. Baik, selanjutnya itu kita akan masuk pada perhitungan maturitinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan menggunakan Wigner percentage, yaitu dari WP-nya. Di sini saya menggunakan dua perhitungan, yaitu pertama dari perhitungan dari subdomainnya, yaitu menggunakan WP. Yang kedua itu saya menggunakan perhitungan mean score indikator. Berarti dari setiap pertanyaan itu saya menggunakan nilai mean score-nya. Baik, sekarang saya menjelaskan pada perhitungan menggunakan WP terlebih dahulu. Nah, yang seperti tadi, rumus yang saya jelaskan di atas, maturity index-nya itu saya sudah tampilkan pada tabel tersendiri dari responden 1 sampai responden ke-30. Nah, di sini sehingga didapatkan total subdomain maturity index dari 30 responden itu sebanyak 3,0332. 3,032 ini didapatkan dari seluruh penjumlahan dari kuesioner dari responden 1 sampai responden
sampai responden 30. Selanjutnya saya, menjelaskan tentang perhitungan menggunakan mean score indikator. Dari pertanyaan 1, di situ saya mendapatkan rata-rata skor indikator yaitu 4,20. Ini didapatkan dari saya menjumlahkan dari pertanyaan satu sebanyak dari responden satu pada pertanyaan satu responden satu sampai responden 30 itu saya jumlahkan, saya sum, sehingga mendapatkan rata-rata skor indikatornya itu 4,20. Sedangkan maturity index-nya itu saya dapatkan dari, setelah total pernyataan satu tadi itu didapat, saya bahagi dengan sejumlah jumlah pernyataan yang saya buat, yaitu 4,20 itu dibagi 10, sehingga maturity index yang saya dapatkan yaitu 0,420. Begitu juga dengan pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai pertanyaan 10. Sehingga total yang saya dapatkan maturity level BAI 06 yaitu sebanyak 4,0337. Ini didapatkan dari saya menjumlahkan nilai dari maturity index Q1 sampai Q10. Nah, dari perhitungan ini, tingkat kematangan atau maturity level pada domain BAI 6 dievaluasi menggunakan dua pendekatan yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis mean indikator dan pendekatan berbasis weight percentage. Kedua metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi aktual maturity BAI 06 pada BRIMO. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail lagi pada perhitungan maturity menggunakan percentage atau WP. Di sini saya menggunakan rumus yaitu maturity sama dengan WP standar dibagi WP aktual dikali indeks kuesioner. Berdasarkan hasil perhitungan maturity pada subdomain BAI 6 tentang managed change, penilaian ini dilakukan pada 30 responden. Sehingga nilai maturity index-nya dihitung tiap responden secara individual. Kemudian, seluruh nilai tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan total sebesar 3,032. Pada total maturity index ini menandakan subdomain BAI 06 berada pada level 3 atau define. Level ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan perubahan telah terdefinisi dengan baik, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten di lingkungan BRIMO. Prosedur formal juga sudah tersedia dan menjadi acuan dalam pelaksanaan perubahan, sehingga aktivitas tidak lagi bergantung pada intuisi ataupun pengalaman individual. Perhitungan yang kedua itu ada perhitungan maturity berdasarkan mean indikator. Pendekatan ini dilakukan dengan nilai rata-rata dibagi dengan jumlah skala penilaian sehingga menghasilkan maturity index untuk masing-masing indikatornya. Baik, di sini setelah seluruh indeks dihitung, nilainya dijumlahkan dan dibagi kembali dengan jumlah pernyataan. Itu saya menggunakan 10 pernyataan, sehingga memperoleh nilai maturity rata-rata sebesar 4,037. Nilai ini menempatkan domain BAI 06 pada level 4, yaitu manage, yang berarti proses pengelolaan perubahan telah berjalan secara terstruktur, dipantau secara berkala, dan sudah memiliki mekanisme kontrol yang stabil serta dapat diprediksi. Pada pengukuran tingkat kematangan, proses BAI 06 menggunakan dua metode ini memberikan hasil yang berbeda namun saling melengkapi. Berdasarkan metode mean indikator, nilai maturity-nya diperoleh sebesar 4,037. Sedangkan pada metode WP menghasilkan nilai maturity sebesar 3,032. Perbedaan hasil antara kedua pendekatan ini muncul karena keduanya menggunakan sudut pandang penilaian yang berbeda. Mean indikator merefleksikan bagaimana responden merasakan implementasi proses secara operasional, sehingga cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Sementara itu, pada perhitungan WP menghitung tingkat kesesuaian terhadap standar ideal, sehingga memberikan gambaran lebih objektif mengenai kelengkapan dan kedisiplinan proses. Oleh karena itu, kedua metode ini saling melengkapi antara mean indikator mencerminkan persepsi pengguna dalam menjalankan proses, sedangkan WP memperlihatkan tingkat kedewasaan proses berdasarkan standar tata kelola TI. Baik, kita di penghujung pembahasan yang terakhir itu ada bab 3 penutup. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari mengukur hasil evaluasi tingkat kematangan pada domain BAI 06 untuk sistem BRIMO diperoleh dari dua pendekatan.
Yaitu dari peningkatan min indikator menghasilkan nilai 4,37 yang menunjukkan perubahan pada level 4 yaitu minutes. Sedangkan pada metode WP menghasilkan nilai 3,032 yang menempatkan perubahan pada level 3. Artinya prosedur perubahan sudah tersedia dan digunakan secara konsisten, meskipun pada aspek tertentu yang perlu diperkuat agar mencapai tingkat pengendalian yang lebih matang. Perbedaan nilai dari kedua metode ini mencerminkan sudut pandang penilaian yang tidak sama. Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa pengelolaan perubahan pada Brimo telah berada pada tingkat kematangan yang baik dan stabil, namun tetap memerlukan peningkatan agar seluruh proses dapat mencapai standar tata kelola TI yang lebih optimal. Baik, saya memperlihatkan ini perhitungan dari responden yang saya lakukan. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.